Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ole, hari ini kita akan membahas TO Kimia yang ke-8 dengan saya Nuri Purnamasari. Kita mulai saja masuk ke soal. Saya tampilkan dulu whiteboard-nya, sudah tampil kan ya di layarnya? Nomor 31 ya. Nah, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 31 sampai dengan 34. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang terdiri atas fluor, klor, brom, iodium, dan aspartin. Dengan nomor atom masing-masing berturut-turut adalah 9, 17, 35, 53, dan 85. Pertanyaan yang pertama nomor 31, jika konfigurasi ion fluor adalah 1s2, 2s2, 2p6, maka bilangan kuantum elektron terakhir atom fluor adalah, yang ditanyakan adalah bilangan kuantum elektron terakhir atom fluor. Nah, atom fluor sendiri di sini sudah ada nomor atomnya, 9. Jadi kita bisa langsung menggunakan nomor atom 9. Konfigurasinya berarti kan 1s2, 2s2, 2p5. Nah, elektron yang akan kita cari bilangan kuantumnya adalah elektron di kulit terakhir. Berarti 2p5. Di sini ada 4 bilangan kuantum. N itu bilangan kuantum utama, menunjukkan kulit. Nah, nomor kulitnya 2. Jadi N-nya sama dengan 2. Terus yang kedua L. L itu adalah bilangan kuantum azimut, menunjukkan subkulit. Untuk subkulit S, L-nya 0. Untuk P, 1, untuk D, 2, untuk F, 3. Nah, di sini kan subkulitnya P. Kalau P, L-nya adalah 1. Terus, untuk menentukan bilangan kuantum M, bilangan kuantum magnetik, artinya dia nomor orbitalnya. P sendiri kan orbitalnya 3 atau kotaknya 3. Tengah-tengah kita nomornya 0, kasih nomor ini plus 1 ke kanan, ke kiri negatif 1. Di sini P isinya 5. Kita isikan ke sini 5 elektron, ke atas dulu arahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di kotak 0. Jadi M-nya 0. Ketika berhenti tadi arahnya ke bawah. Jadi bilangan kuantum spin-nya adalah min setengah. Karena arahnya ke bawah. Jadi bilangan kuantumnya N-nya 2, L-nya 1, M-nya 0, dan S-nya min setengah. Jadi nomor 31 isinya yang B. Nomor 32. Bentuk dan kepolaran molekul ICl3. Nah, ICl3 molekulnya. Menentukan bentuk molekul itu dengan teori VSEPR. Pertama, kita harus tentukan atom pusat. Atom pusat itu yang mana? Yang banyaknya 1. Di sini yang banyaknya 1 adalah I. Kita simbolkan atom pusat itu A. I itu kan tadi golongan halogen. Berarti kan golongan 7A. I di sini mengikat Cl sebanyak 3. Artinya PEI-nya simbolnya X adalah 3. Kemudian kita cari PEB. Simbolnya E. Untuk mencari PEB, kita bisa menggunakan rumus elektron valensi dikurangi X dibagi 2. Nah, ini rumusnya. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, elektron valensinya 7 dikurangi yang diikatnya 3 dibagi 2. Jadi dapat E-nya 2. Jadi susunannya tulisnya A dulu. A-nya selalu 1, X-nya di sini ada 3, dan E-nya ada 2. Jadi AX3, E2. Atom pusatnya kan A. Mengikat 3. Berarti 1, 2, 3. Jadi bentuknya adalah T. Nah, karena bentuk molekulnya tidak simetris dan masih memiliki PEB, sehingga kepolarannya adalah polar.
Jadi senyawa ICl3 bentuknya T dan polar. Jadi jawaban untuk 32 adalah B. Nah, kita harus ingat ini ya rumusnya AX3E2. Nah, untuk mengingat rumus lainnya kita sebetulnya bisa pergunakan tabel berikut ini. AX3E2. Rumus molekul. Nah, bentuk molekulnya seperti ini ya, tabelnya. Tadi kita punya AX3E2. Nah, yang ini kan tuh, betul kan T bentuknya. Atau untuk lebih jelas secara visual, kita dapat lihat gambar yang lainnya. Seperti ini gambarnya. Untuk yang bentuk molekul, nah kita bisa lihat gambarnya langsung di sini. Mulai dari AX2 sampai AX6 ada. Nah, di sini bentuknya AX3E2 kan ya tadi. Jadi bentuknya T. Nah, ini harus dihafal ya karena sering sekali keluar di UTBK atau di SBMPTN. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 33. Senyawa klorida yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor. Nah, reduktor sendiri itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu kan biloxnya naik ya. Nah, di sini ada kata-kata senyawa klorida yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor. Artinya, dia tidak dapat mengalami oksidasi lagi. Artinya, dia biloxnya tidak bisa naik lagi. Artinya, dia biloxnya sudah maksimal. Kita tahu, tadi klorida itu golongan 7A. Untuk mencapai keadaan stabil atau oktet, memerlukan 1 elektron atau menangkap 1 elektron sehingga muatannya negatif 1. Tapi selain itu juga dapat melepaskan seluruh elektron di kulit terluarnya, lepas 7-7-nya. Jadi maksimal biloxnya plus 7. Jadi yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor adalah yang biloxnya sudah plus 7, sudah maksimal. Nah, kita nyarinya gimana? Kita lihat yang O-nya paling banyak. HClO4, kita cek saja. H itu kan biloxnya plus 1, O itu min 2, dikali 4, min 8. Ditotalkan harus sama dengan 0, berarti kan Cl-nya plus 7. Nah, sama kan ya? HClO4 biloxnya Cl-nya sudah maksimal, tidak bisa naik lagi, dia hanya bisa mengalami reduksi. Jadi nomor 33 isinya yang E. Nomor 34. Reaksi antar halogen yang dapat berlangsung katanya. Reaksi antar halogen yang dapat berlangsung. Nah, kita punya aturan reaksi pendesakan halogen. Reaksi pendesakan halogen. Nah, halogen yang di sebelah atas dapat mendesak halogen yang di sebelah bawahnya yang berada dalam senyawa. Nah, jadi yang atas itu harus dalam bentuk diatomiknya, yang di sebelah bawah itu dalam bentuk ion atau senyawa. Nah, kita susun dulu. Golongan 7A itu kan ya, F, Cl, Br, I, AT. Nah, kita langsung masuk ke contohnya ya. Lihat yang A. Cl2 ditambah NaF. Yang bentuknya diatomiknya adalah Cl2. Cl di sebelah mananya F? Cl ada di bawahnya F. Ya, artinya dia reaksinya tidak dapat berlangsung. Kenapa? Karena Cl2 ada di bawahnya F, tidak bisa bawah mendesak atas. Nah, kita lihat yang B.
yang diatomiknya I2. I2-nya di sebelah mananya BR. I-nya ada di bawah BR. Ini juga sama, tidak bisa berlangsung. Lihat yang C, I2. I2-nya di mananya Cl, I-nya ada di bawah Cl. Ini juga sama, tidak berlangsung. Yang D, Cl2. Cl di mananya BR. Cl ada di atas BR, sehingga dia reaksinya berlangsung. Jadi reaksi yang dapat berlangsung adalah yang D. Lalu bagaimana reaksinya? Kita tuliskan Cl2 ditambah NaBr. Menjadi apa? Nah, di sini kan yang diatomiknya Cl2. Cl ada di sebelah mananya BR. Nah, di sebelah atas kan, dia bisa mendesak halogen yang ada dalam senyawa. Jadi hasilnya NaCl ditambah Br2. Cl2 beloknya 0, ini min 1, dia mengalami reduksi. Sementara Br-nya akan mengalami oksidasi. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi reaksi yang berlangsung yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 35. Pada soal nomor 35, pada sistem kesetimbangan A menjadi 2B, diperoleh data eksperimen konsentrasi A dan B pada saat timbang di berbagai suhu sebagai berikut. Ada suhu dan konsentrasi A ini dalam molar, konsentrasi B juga dalam molar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah kita lihat, A menjadi 2B. Suhunya di sini dari atas ke bawah makin naik, makin bertambah. Konsentrasi A-nya dari atas ke bawah ini juga sama, makin naik. Sementara lihat konsentrasi B dari atas ke bawah malah makin berkurang. Nah, kita lihat dulu statusnya. A itu di sebelah kiri. Berarti dia yang berfungsi, berarti dia disebutnya sebagai reaktan ya. A sebagai reaktan menjadi 2B. Nah, A reaksi, B itu produk. Sekarang kita lihat, ketika suhu naik, konsentrasi A bertambah. Apa artinya A bertambah? Artinya reaksinya berjalan atau bergeser ke arah A. Kalau dilihat dari B, B-nya berkurang. Artinya reaksinya meninggalkan B. Jadi jika kita gambarkan, nah seperti ini. Reaksinya berjalan meninggalkan B menuju A. Artinya reaksinya geser ke sebelah kiri jika suhu dinaikkan. Nah, kan kita sudah tahu aturan dari Lissateli. Kita lihat dalam tabel faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan apa saja. Nah, kita lihat di sini. Nah, jika suhu dinaikkan, di sini ada jika suhu dinaikkan. Nah, reaksi akan bergeser ke arah yang endoterm atau yang delta-nya plus. Ini reaksinya bergeser ke arah kiri jika suhu dinaikkan. Artinya reaksi yang berjalan ke arah A harganya bernilai positif. Sebaliknya, reaksi yang berjalan menuju ke B tandanya negatif. Jadi kita bisa simpulkan reaksi A menjadi 2B, delta H-nya negatif. Berarti dia reaksinya eksoterm. Nah, kita bisa eliminasi jawabannya di sini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa berarti kan yang reaksi endoterm pada salah. Nah, tinggal cari yang reaksi eksoterm dan produknya berkurang. Yang C, produknya bertambah, berarti salah. Isinya yang D. Nah, kenapa yang E salah? Reaksi tersebut padahal eksoterm. Di sini ada Kc sama dengan Kp. Kita punya rumus Kp itu sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Delta N itu sendiri adalah koefisien produk atau yang di sebelah kanan dikurangi koefisien reaktan yang di sebelah kiri. Jadi Kp sama dengan, nah kita lihat koefisiennya di sini yang produk 2
yang reaktannya koefisiennya 1, 2 kurang 1 jadi 1. Jadi Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat 2 kurang 1. Jadi kita punya Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat 1 saja. Jadi Kc-nya tidak sama dengan Kp. Paham ya? Jadi nomor 35 isinya yang D. Kita lanjutkan soal nomor 36. Dalam reaksi berikut, ada 3 reaksi. Ditanyanya spesies yang bertindak sebagai asam menurut Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor proton. Jadi, dia adalah spesies yang memberikan proton kepada spesies lainnya. Proton itu H+. Nah, kita contohkan di sini reaksinya, kita ambil saja reaksi yang ke-1 ya. H3PO4 ditambah PO4 3- menjadi H2PO4- ditambah HPO4 2-. Nah, ini hanya mendonorkan protonnya 1 saja. Jadi kita lihat H3PO4 di sini berubah menjadi H2PO4. H3PO4, H-nya asalnya 3. Nah, didonorkan 1, jadi tinggallah sisa 2. Ini yang disebut sebagai asam, ini yang disebut sebagai basa konjugasi. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa asam itu adalah spesies yang H-nya berkurang. Nih. Nah, kita bisa lihat di reaksi ke-1 H3PO4 yang bertindak sebagai asam. Di reaksi yang kedua siapa yang berkurang H-nya? Berarti yang HCO3- ya, karena berubah menjadi CO3 2-. Berarti ini yang menjadi asam. Sementara di reaksi yang ketiga yang berkurang H-nya adalah C6H5OH menjadi C6H5O-. Berarti dia yang asamnya. Jadi spesies yang bertindak sebagai asam menurut Bronsted-Lowry adalah, berarti jawaban yang tepat adalah yang E ya, C6H5OH dan H3PO4. Sampai sini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 37 sampai dengan 40. Sebanyak 100 ml larutan HF 0,2 molar, Ka-nya 4 kali 10⁴ dititrasi oleh larutan CaOH2 0,1 molar. Ditanyanya nomor 37, pH larutan ketika setengah titik ekivalen tercapai adalah berapa? Ditanyanya pH larutan ketika setengah titik ekivalen. Nah, kita cari dulu volume CaOH2 untuk mencapai titik ekivalen berapa. Nah, pada saat titik ekivalen sendiri, mol H+ akan sama dengan mol OH-. Jadi, mol H+ sama dengan mol OH-. Jadi kita bisa menggunakan rumus VA kali MA kali A sama dengan VB dikali MB dikali B. Nah, volume asamnya sendiri yang digunakan adalah 100 ml. Molaritasnya 0,2. A itu adalah valensi asam, artinya banyak H-nya. Di sini banyak H-nya 1. Nah, volume basanya yang dicari. Molaritas basanya 0,1 molar. B itu adalah valensi basa, banyak OH. Lihat di sini, banyak OH-nya 2. Nah, jadi kita bisa hitung, ini 100 kali 0,2, 20, sama dengan 0,2 VB. Jadi VB-nya sama dengan 20 dibagi 0,2, dapat 100 mili. Artinya, untuk mencapai titik ekivalen, diperlukan volume basa sebanyak 100 ml. Nah, di sini katanya pH larutan ketika setengah titik ekivalen. Untuk mencapai setengah titik ekivalen berarti hanya perlu 50 ml
CaOH2 saja. Ya. Nah, untuk mencari pH kita harus reaksikan dulu. HF ditambah CaOH2 menjadi CaF2 ditambah H2O. Nah, kita setarakan. Ca di kiri 1, Ca di kanan juga 1, F di kiri 1, sementara F di kanan 2, berarti ini dikali 2. H di kiri 2, di sini juga 2, berarti ditotalkan jadi 4, ingin jadi 4, berarti 2 dikali 2. Nah, kita tulis HF-nya 100 ml, konsentrasinya 0,2 molar, CaOH2-nya untuk mencapai tadi setengah titik ekivalen, kita hanya pakai 50 ml saja. Konsentrasi CaOH2-nya 0,1 molar. Nah, kemudian kita MRS, mula-mula reaksi sisa. Nah, tidak apa dalam mililiter, nanti kita carinya milimol. Kan molar itu rumusnya mol per volume ya. Jadi untuk mencari mol, tinggal M dikali V saja. Nah, dengan rumus ini, berarti kita bisa langsung kali. 100 dikali 0,2, berarti dapat 20 milimol. 50 kali 0,1, ini dapat 5 milimol. Nah, mol di sini kita bagi dulu dengan koefisien. 20 bagi 2, 10. 5 dibagi 1, 5. Nah, yang terkecil yang mana? Yang CaOH2, sehingga CaOH2 yang habis. Berarti di sini yang bereaksi adalah 5. Untuk mencari yang bereaksi di sini kita lihat koefisien HF 2, koefisien CaOH2 1. Berarti 2 banding 1 kali 5. 2 per 1 kali 5. Berarti di sini 10. Awalnya 20, bereaksi 10. Berarti yang tersisa tinggal 10. Nah, CaF2 di sini kan tidak ada awalnya ya, belum terbentuk. Nah, yang terbentuk di sini kita lihat koefisiennya, ini 1, ini 1. Jadi 1 per 1 kali 5. Jadi dapat 5 milimol. Nah, kita lihat HF itu kan asam lemah. CaOH2 itu basa kuat. Di sini ada yang tersisa. Yang tersisanya siapa? HF. Jadi karena dia sisa asam lemah, berarti larutannya adalah larutan buffer. Buffernya buffer asam. Kita bisa menggunakan langsung rumus buffer. H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Berarti Ka-nya ada 4 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya yang 10. Nah, mol basa konjugasinya dapat dari mana? Nah, kita uraikan dari sini. CaF2 ketika diurai jadi Ca2 plus ditambah 2F minus. CaF2 nilainya sebesar 5. F minusnya di sini 2 kalinya. Berarti 2 kali 5, 10. Jadi yang disebut basa konjugasinya yang F minus. Nilainya 10. Ini kan bisa dicoret ya. Coret-coret. Jadi dapat 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi diperoleh pH-nya sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya sama dengan 5 min log 4. Berarti 37 isinya yang D. Kita lanjutkan ke nomor 38. pH larutan pada saat titik ekivalen. Nah, yang ini pada saat titik ekivalen artinya CaOH2 yang digunakan sebanyak 100 ml. Jadi CaOH2 yang digunakannya adalah 100 ml. Ini juga sama, reaksikan dulu pada awalnya. Seperti yang tadi, kita tulis ulang ya reaksinya. F2 ditambah 2H2O. Hanya bedanya dianya ininya tetap 100 ml 0,2 molar. Nah, bedanya di sini saja. CaOH2-nya 100 ml. Konsentrasinya 0,1 molar. Nah, berarti
Untuk mencarinya pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, kita kalikan 100 kali 0,2, 20 milimol. 100 kali 0,1, 10 milimol. Nah, untuk mencari mana yang habis, molnya dibagi dulu dengan koefisiennya. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 1, 10. Nah, karena sama hasil baginya, artinya dia habis. Kalau dia habis, berarti ini hidrolisis. Nah, hidrolisis garam. Sifatnya ikut yang mana? Ikut yang kuat. Berarti HF-nya kan ini asam lemah. CaOH2 basa kuat. Berarti sifatnya basa. Berarti nanti kita mencari pH-nya menggunakan rumus OH- sama dengan akar KW per Ka dikali anion. Nah, sekarang kan tadi ini CaF2, ini di sini 20 ya. Ini di sini 10. CaF2 belum terbentuk. Untuk mencari CaF2 boleh dibandingkan ke sini, boleh ke sini bebas. Lihat misalkan kita bandingkan ke sini. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Jadi 1 per 1 kali 10. Jadi dapat 10 milimol. Jadi CaF2-nya 10 milimol. Nah, untuk mencari konsentrasinya, CaF2 kita tulis dulu. Ca2 plus tambah 2F minus. CaF2-nya 10 milimol. Berarti F minusnya 20 milimol. Nah, ini yang kemudian nanti disebut sebagai anion. Konsentrasinya N per V. Tapi V-nya V total. Berarti kan 20, V totalnya 100 ditambah 100. Berarti 200. Berarti kita bisa coret, 2 per 20 berarti 1/10 ya, 0,1. Jadi kita tinggal masukkan rumus. KW-nya 10 pangkat min 14. Ka-nya ada 4 kali 10 pangkat min 5. Dikali ininya 0,1, 10 pangkat min 1 ya. Berarti di sini jadinya akar 1/4 dikali 10 pangkat min 10. Berarti setengah dikali 10 pangkat min 5. Atau 0,5 kali 10 pangkat min 5 ya. Berarti kita bisa tulis, berarti 5 kali 10 pangkat 6 ya, kita langsung saja. 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, jadi kita dapat POH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi POH-nya 6 min log 5. pH-nya sendiri berarti 14 dikurangi 6 min log 5. Ya, tidak cukup, kita hapus ya, kita langsung saja. Berarti pH-nya 8 plus log 5. Jadi isi untuk yang 38 adalah yang B. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 39. Datanya masih menggunakan yang tadi sama. Sebanyak 100 ml larutan HF 0,2 masih sama, dititrasi oleh larutan CaOH2 0,1 molar. Sekarang yang ditanyanya, pH larutan ketika volume CaOH2 yang ditambahkannya 200 ml. Nah, masih ingat kan ya tadi reaksinya? HF ditambah CaOH2 menjadi CaF2 ditambah H2O. Ini tadi 2, ini 2 ya. Nah, sekarang lihat HF-nya tadi 100 ml. CaOH
konsentrasinya ini belum, 0,2 molar. CaOH2-nya yang dipergunakan, ini 200 mili. Konsentrasi CaOH2-nya 0,1 molar. Nah, kita bisa sama kayak tadi, mula-mula reaksi sisa. Kali, ini kali. 100 kali 0,2, ini 20 milimol. 200 kali 0,1, ini 20 milimol. Nah, kalau kita lihat sekilas, kayak mau habis ya. Padahal, lihat molnya, bagi dulu koefisiennya. 20 bagi 2, 10. 20 bagi 1, 20. Nah, yang terkecil kan HF. Artinya HF yang habis. 20 habis, berarti di sini yang bereaksi 20. Yang bereaksi di sini, kita lihat koefisiennya. Ini 1, ini 2. 1/2 kali 20. Jadi dapat 10. Awalnya 20, bereaksi 10, berarti tinggal sisa 10 milimol. Nah, tadi kan kita tahu, HF itu asam lemah. CaOH2 itu basa kuat. Nah, yang tersisa di sini, sisa basa kuat. Ketika dia yang tersisanya basa kuat, berarti nyari pH-nya menggunakan rumus yang kuat. Rumus basa kuat gimana? OH- sama dengan M dikali B. Nah, M-nya mol per volume. Jangan salah, volumenya karena dia sudah bereaksi, volume total. Dikali valensi basa. Valensi basa itu banyak OH ya. Di sini banyak OH-nya 2. Jadi dikali 2. Molnya 10, volume totalnya 10, 100 ditambah 200 jadi 300 dikali 2. Ini kan tinggal coret-coret. Jadi 2/30 ya. 2/30 itu 0,066 atau 6,6 kali 10 pangkat min 2. Jadi POH-nya sama dengan min log 6,6 kali 10 pangkat min 2. Jadi dapat 2 min log 6,6. Untuk pH-nya tinggal 14 dikurangi, jangan lupa dalam kurung, 2 min log 6,6. Min kali plus berarti min, 14 min 2 berarti 12. Min kali min berarti plus log 6,6. Jadi isinya 12 plus log 6,6. Berarti untuk 39 jawabannya yang D. Yang nomor 40 sekarang. Jika KSP-CaF2, KSP-nya ada 4 kali 10 4 min 11. Maka pada titik ekivalen. Nah, kembali lagi tadi titik ekivalen. Artinya tadi si CaOH2-nya perlu 100 ml ya. Nah, cara mengerjakannya, apakah jika HF dan CaOH2 dicampurkan, apa yang akan terjadi? Larut, tepat jenuh, mengendap, atau sebagainya. Nah, kita urai satu persatu dulu. Kita urai HF. HF ketika diurai kan jadi H plus ditambah F minus. 100 ml 0,2 molar. Dikalikan menjadi 20 milimol. Berarti ketika dia 20 milimol, berarti H plusnya juga 20 milimol, termasuk F-nya. 20 milimol juga. Nah, sekarang langkah yang kedua sama. Untuk CaOH2 kita urai juga menjadi ion-ionnya. Ca2 plus ditambah 2OH minus. Untuk mencapai titik ekivalen, tadi kan CaOH2-nya 100 mili. Kita tulis lagi, 100 mili. Konsentrasinya 0,1 molar. Kita kalikan, berarti 10 milimol. Nah, ketika CaOH2-nya 10 milimol, berarti Ca2 plusnya 10 milimol. Nah, yang punya KSP di sini kan CaF2 ya. Nih, CaF2. Berarti kita urai CaF2 ketika diurai jadi Ca2 plus tambah 2F minus. Nah,
Kita ambil Ca2 plusnya dari mana? Dari yang di sini. Nah, Ca2 plusnya kan kita dapat 10 milimol. F minusnya kita dapat dari sini. 20 milimol. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari QC. QC itu yang ke SP yang kita hitung. QC sama dengan Ca2 plus pangkat 1 dikali F minusnya pangkat 2. Kenapa? Karena di sini koefisiennya 2. Nah, ini kan kurung siku, menandakan dia konsentrasi. Sementara di sini masih milimol. Tadi rumus molar atau konsentrasi itu kan mol per volume. Nah, kita pakai rumus ini lagi. M sama dengan N per V. Jadi, di sini kita masukkan. N-nya ada 10. Tapi karena sudah bereaksi, jangan lupa volumenya total. 100 ditambah 100. Jadi, totalnya 200. Jadi, di sini 200. F minusnya di sini 20 per 200. Pangkat 2. Nah, kan kita bisa coret. Ini coret-coret. Ini coret-coret. Jadi ini 1/10 ya. Berarti 1/20 dikali 1/10 pangkat 2. Berarti 1/100. Berarti 1/2000. Ya, kita lanjutkan ke sini. Berarti ini setengah dikali 10 pangkat min 3. Setengah itu 0,5 kan ya? 0,5 dikali 10 pangkat min 3. Atau 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita dapat 5 kali 10 pangkat min 4. Sekarang kita bandingkan. QC-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Sementara KSP-nya 4 dikali 10 pangkat min 11. Nah, karena lebih besar QC berarti mengendap. Jadi CaF2-nya mengendap. Jadi isi yang tepat untuk nomor 40 adalah hasilnya yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 41. Soal nomor 41. Perhatikan reaksi redoks berikut. Al ditambah NO3 minus menjadi AlOH 4 minus ditambah NH3. Jika reaksi tersebut berlangsung dalam suasana basa, setiap 2 mol aluminium menghasilkan gas NH3 sebanyak berapa? Nah, di sini pertama-tama kita punya reaksi. Al ditambah NO3 minus menjadi AlOH 4 minus ditambah NH3. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menyetarakan unsur selain H dan O. Di sini ada Al dengan N. Al di kiri jumlahnya 1, Al di kanan jumlahnya sudah 1. N di kiri 1, N di kanan juga sudah 1. Jadi yang pertama kita setarakan tadi unsurnya. Nah, sekarang kita cek di logsnya. Al di sini 0. O satunya min 2. Dikali 3 min 6. Ditotalkan harus sama dengan min 1. Berarti N di sini nilainya plus 5. OH sepaket itu minus 1. Kali 4 min 4. Ditotalkan harus sama dengan min 1. Berarti Al-nya plus 3. H satunya kan plus 1. Dikali 3 berarti plus 3. Ditotalkan harus sama dengan 0. Karena dia senyawa netral. Di kanan atasnya tidak ada plus minus. Berarti N-nya min 3. Nah, dari 0 ke plus 3, ini naik 3. Sementara N dari 5 ke min 3 berarti reduksi 8. Nah, jadi kita bisa kali silang. Yang di sini dikali 8, koefisiennya kali 8 kali 8. Yang di sini dikali 3. Ya. Jadi tadi urutannya setarakan unsur, setarakan bilogs,
kemudian kali silang. Nah, kita sudah dapat koefisiennya. Jika reaksi berlangsung dalam suasana basa, setiap 2 mol aluminium. Aluminiumnya 2 mol. Menghasilkan gas NH3 sebanyak berapa liter dalam STP? Yang dicari volumenya NH3. Nah, kita lihat koefisien NH3 tadi dikali 3. Ini dikali 3 ya. Nah, jadi untuk mencari mol NH3 tinggal 3/8 dikali 2. Jadi dapat, ini kan bisa dicoret ya. Jadi 3/4. Jadi molnya 3/4 mol. Nah, untuk mencari volume, mol sama dengan VSTP per 22,4. Molnya ada 3/4 sama dengan VSTP per 22,4. Jadi kita bisa dapat VSTP-nya 22,4 dikali 3 dibagi 4. Ini dibagi ini kan 5,6 ya. Jadi 5,6 dikali 3 sama dengan 16,8 liter. Jadi nomor 41 isinya yang A. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 42. Untuk merancang sel volta dengan beda potensial E0-nya, berarti ini E0 sel 0,59 volt, disediakan 3 logam, masing-masing dengan larutannya, yaitu logam Ni dengan larutan NiSO4, logam Zn dengan larutan ZnSO4, dan logam Cu dengan larutan CuSO4. Jika diketahui masing-masing, ini disebutnya potensial reduksi untuk Ni, untuk Zn, dan untuk Cu masing-masing diketahui, elektroda yang digunakannya adalah yang mana. Nah, di sini dicari katanya yang mana. Sel volta yang sel beda potensialnya 0,59 volt. Potensial sel sendiri dapatnya dari potensial zat yang mengalami reduksi dikurangi zat yang mengalami oksidasi. Nah, potensial reduksi dikurangi oksidasi. Potensial sel yang diinginkan nilainya 0,59. Nah, kita bisa untuk mengingatnya sebetulnya mudah. Yang reduksi itu yang besar dikurangin yang kecil. Atau yang di katoda dikurangi di anoda. Nah, jadi di deret voltanya berarti yang di sini yang oksidasi, di sini yang reduksi. Mana yang menghasilkan 0,59? Nah, di sini ada Ni dan Cu. Kita bisa coba masukkan potensial selnya, kan reduksi, yang reduksinya Cu. Kita lihat Cu nilainya 0,34 volt. Dikurangi yang oksidasinya Ni. Ni-nya di sini berapa? Min 0,25. Nah, jadi kan kita bisa hitung 0,34 min kali min plus. Berarti 0,25. Sehingga kalau dijumlah ini jadi plus 0,59 volt. Jadi yang dapat menghasilkan 0,59 volt yang teroksidasi atau yang menjadi anodanya harus Ni dan yang menjadi katodanya harus Cu. Jadi isinya yang C. Karena ini di anoda, ini di katoda. Ya. Sampai sini paham? Nah, kemudian soal yang nomor 43. Pada elektrolisis larutan NaCl, untuk menetralkan OH- yang dihasilkan diperlukan 50 mili larutan HCl 0,2 molar. Jumlah muatan listrik yang diperlukan adalah berapa Faraday katanya. Nah, di sini ada kata-kata pada elektrolisis larutan NaCl. NaCl jika diurai menjadi ion-ionnya,
NaCl tuh Na plus tambah Cl minus. Nah, kita tulis reaksi di katoda. Katoda itu kan negatif. Yang tertarik ke arah negatif adalah ion yang positif. Na plus itu golongan 1A. Nah, kita lihat tabel berikut. Ya, kita taruh di sini saja. Nah, NaCl tadi kan jadi Na plus tambah Cl minus. Katoda itu negatif. Yang tertarik ke kutub negatif adalah yang positif. Na plus itu 1A. Kita lihat sekarang ion-ion 1A jika dalam bentuk larutannya, nih ion 1A, jika dia dalam bentuk larutannya yang terelektrolisis bukan Na plusnya tapi air. Jadi reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron jadi 2OH- ditambah H2. Nah, katanya untuk menetralkan OH- di sini diperlukan 50 ml larutan HCl 0,2 molar. HCl-nya kita urai. HCl jadi H plus ditambah Cl minus. HCl-nya tadi 50 ml, konsentrasinya 0,2 molar. Kalau dikali, kan ini jadi 10 milimol. HCl-nya 10 milimol, artinya mol H plus-nya sama, 10 milimol. Kita dari sini saja. Jadi HCl-nya 10 milimol. Nah, ketika diubah jadi mol, berarti kan dikali 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000. Berarti ini jadi 10 pangkat min 2 mol. Nah, di sini ada kata-kata menetralkan. Nah, saat dia menetralkan, berarti mol H plusnya akan sama dengan mol OH minus. Jadi mol H plus di sini sama dengan mol OH minus. 10 pangkat min 2 mol. Ditanyanya jumlah muatan listrik. Berarti kita berbicara soal elektron. Elektronnya di sini koefisiennya 2. Ini juga koefisiennya 2. Jadi 2 per 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 2 mol. Nah, 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Di situ 10 pangkat min 2 mol elektron. Artinya 10 pangkat min 2 Faraday. Jadi muatan listrik yang digunakan adalah yang A, sebanyak 1 kali 10 pangkat min 2 Faraday. Sampai sini paham ya? Hati-hati tabel ini harus dihafal nih, elektrolisis. Apa aja reaksi yang terjadi di katoda, di anoda. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 44. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 44 sampai dengan 45. Formaldehid merupakan aldehida yang paling banyak diproduksi dan mempunyai banyak kegunaan, di antaranya untuk membuat formalin dan untuk membuat berbagai jenis plastik termoset. Pertanyaan nomor 44. Jika hasil oksidasi formaldehid direaksikan dengan etanol, maka akan menghasilkan senyawa. Nah, sekarang formaldehid sendiri kan ini nama trivial ya. Nama IUPAC-nya itu adalah metanal. Metanal itu berarti dari metana ya, C-nya 1. Kita gambarkan seperti ini. COH. Tangannya baru 3, berarti butuh 1 lagi. Berarti di sini adalah H. Nah, ini kan tadi metanal. Metanal berarti dia aldehid. Kalau dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, ini kita tinggal ubah. Gugus asam karboksilat itu kan COOH. Nah, dari namanya saja sudah bisa kita tahu metanol. Kita tinggal tambah asam, kemudian nama metanolnya kita ubah jadi metanoat. Nah, terus jika hasil oksidasi formaldehid direaksikan dengan etanol. Jadi hasil oksidasi tadi
direaksikan lagi dengan etanol. Etanol C-nya 2. Kita punya asam metanoat dengan etanol. Nah, ini ada asam karboksilat. Asam karboksilat jika direaksikan dengan alkohol, ini adalah reaksi esterifikasi. Jadi akan menghasilkan ester dan air. Jadi hasilnya ini nanti bentuknya seperti ini. COO terus C-nya 2 ditambah H2O. Nama ester sendiri kan alkil alkanoat. Yang jadi alkilnya C11 ini, C-nya 2, berarti nama alkilnya etil, karena ini C-nya 1, berarti metanoat. Sebetulnya mudah, tidak perlu digambar juga kita bisa tahu, nama alkilnya berasal dari nama alkohol, eta, jadi etil. Jadi nama alkohol jadi nama alkil, nama metanoat asalnya dari asamnya, asam metanoat. Jadi nah, seperti itu. Jadi ester yang terbentuknya namanya etil metanoat. Jadi jawaban untuk 44 C. Nomor 45, soal terakhir. Isomer fungsi dari aldehid. Aldehid tadi gugusnya COH kan ya. Nah, kita tinggal hilangkan saja H-nya. Berarti berisomer fungsi dengan gugus CO. CO itu adalah keton. Jadi isi nomor 45 adalah yang D. Nah, paham kan ya sampai sini? Sekian pembahasan TO kali ini, semoga bermanfaat. Salam Yes I Can.